sejarahnya memang pahit sekali ya. Prihatin dulu itu, dan itu susah karena apa, waktu itu masih takut-takut. Yang namanya Hindu itu takut-takut dulu. Mau bikin tempat ini, tempat ibadah ini, kalau bukan yang di depan pemberani nggak mungkin dulu. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Anobadrah Kratawayantu Wiswatah, Om Siwa Mertaya Namaswaha. Ya, berkaitan dengan dibangunnya awal pura Bangun Tapan dulu ya, namanya Bangun Topo, Bangun Tapan. Pada saat itu saya masih duduk di SMP. Karena dulu itu sini belum dikenal dengan umat Hindu, itu belum ada dulu. Cuma kebanyakan dari penghayat atau kejawen. Nah, dari sesepuh-sesepuh dulu, para kejawen itu berkeinginan punya tempat pemujaan. Nah, dari situ terus ada arahan dulu. Ada arahan dari Pak siapa, lupa juga saya namanya, dari Bali, itu mengarahkan bahwa kejawen ini tepat dengan Hindu. Karena ada di sana sistem untuk bakti-bakti pada pepunden dan leluhur ada semua. Jadi pas sekali, maka sesepuh dulu terus sepakat, mantap, terus cari tempat untuk membangun tempat pemujaan. Jadilah di sini. Dan waktu itu beberapa anggota keluarga sebetulnya itu masih ada hubungan keluarga semua dari umat Hindu yang ada di sini itu, lokalnya ini. Karena masing blok itu satu dompol, blok satu dompol itu, jadi semua itu masih ada hubungan keluarga. Nah, pada tahunnya lupa saya ya, tepatnya untuk mulai dibangunnya itu. Itu dulu kecil sini itu, baru kecil, kira-kira 6x9 ya bangunannya dulu awal. 6x9 ya. 6 meter kali 9 awalnya dulu. Ya, awalnya kira-kira 12 kali 6 Pak Naratu. Ya, 6 di antara 6. Jadi kecil sekali dan masih sederhana sekali karena itu murni dari keinginan umat. Jadi siapa yang punya makanan, punya singkong, cabut singkong dibawa dimasak di sini untuk kerja bakti. Yang punya tanah bikin aduan, bikin batu bata dulu. Itu dipakai untuk bangun ini dulu, awalnya enggak seperti ini. Fotonya mungkin masih ada, tapi yang nyimpan mungkin ada. Itu foto pura awal. Nah, lama-kelamaan terus ada Bimas terus mendukung, dan umat-umat Hindu dari Bali yang kerja di Jogja, dosen-dosen di UGM, pokoknya semua itu turut mendukung untuk mengembangkan kemajuan umat Hindunya, juga pembangunan pura. Dan sekarang bisa dilihat seperti ini, bisa beli tanah sebelah, bikin gedung. Sejarahnya memang pahit sekali ya, prihatin dulu itu, dan itu susah karena apa, waktu itu masih takut-takut. Yang namanya Hindu itu takut-takut dulu. Mau bikin tempat ini, tempat ibadah ini, kalau bukan yang di depan pemberani nggak mungkin dulu. Urusan pemerintahan belakangan dulu, orang-orang tua dulu. Yang penting punya tempat pemujaan dulu. Nah, terus itu ada datanglah dari Auri, tentara Auri itu, dan terus sini memperkuat ini.
Ya, sejarahnya cuma ya aku tahu seperti itu, tapi rincinya mungkin Pak Basimin ini lebih tahu karena dia ini adalah panitia atau pengurus dulunya. Kalau yang sekarang ini untuk pelinggih yang di sini ini bisa dibilang itu pepelik. Jadi ya mungkin saudara sudah tahu semua fungsi dari pepelik itu. Terus kalau yang sana itu Balai Gedong, itu untuk melenggahkan Eyang Dewi Batari, Ratu Samudra Selatan. Itu yang ada di sana. Iya, yang tengah Padmasana. Kalau berdirinya dulu disahkan waktu pura awal ya, masih kecil tuh kalau nggak salah tahun 79. Terus merangkak dibangun-bangun. Kalau ini baru dibangun kemarin, baru aja ngatak linggih, baru odalan sekali odalan, baru 2 kali besok, 3 kali ya. Odalan besok itu kedua atau ketiga? Tiga ya, ketiga besok Purnama Kapat. Dari awal, kalau awalnya dulu cukup banyak. Untuk lokalnya saja cukup banyak. Awalnya tuh bisa 200-an dulu, 200 kakak. Tapi sekarang sampai sekarang itu kurang lebih ya tinggal 100-an lah. Kalau yang di wilayah dekat-dekat sini nggak ada 100 karena ini Belencar kan ada yang di mana itu Kelampok, ada yang di Pelem, ada yang di Wonocatur. Kalau yang di sekitar sini tinggal 80-an. Ya tergerus oleh kahanan situasi itu karena apa ya, ada yang diiming-imingi seperti apa itu dulu itu seperti itu. Terus banyak yang nikah ikut suaminya, kebanyakan itu. Terus ada yang takut nggak kedapatan rezeki. Ya untuk memupuknya, untuk memperkuat keyakinan ya cuma untuk khususnya untuk anak-anak sendiri ya. Kalau yang sudah dewasa kemungkinan sudah bisa berpikir. Ini yang dipupuk, yang dikhawatirkan kan yang anak-anak karena pengaruhnya sangat kental. Telinga ini dengar ya terus menghafal gitu saja. Itu jadi yang dari anak ini yang makanya untuk ini untuk Pasraman sudah mulai digalakkan, sudah berjalan lagi baik untuk memperkuat anak-anak, kegiatan-kegiatan apa yang nanti juga siraman yang bisa menyentuh, karena jiwa anak itu kan susah kalau enggak dengan sentuhan jiwa yang halus. Itu kegiatan untuk Pasraman. Kalau di rumah jelas itu masing-masing gitu ya, masing-masing
untuk orang tua itu supaya menjaga anaknya itu ini ibaratnya berusaha untuk menutup telinga. Artinya kita dengarkan yang positif saja. Perlu kami informasikan bahwa Pura Jagatnata Banguntopo yang berdiri sejak tahun 1975 mengalami perkembangan yang sangat signifikan, pesat, dan persembayangan umat setiap hari selalu dilaksanakan, terutama pada sore dan malam hari itu secara individu ya. Kemudian persembayangan yang bersifat rerainan, purnama, tilem, dan hari-hari raya selalu dilaksanakan dengan baik dan khidmat sekali. Barangkali kalau purnama dan tilem, pura yang dapat kita saksikan ini sampai 3 kali gelombang. Artinya antusias masyarakat Hindu di Yogyakarta untuk melaksanakan sembahyang wajib adalah sangat ingin sekali. Kemudian untuk persembahyangan hari-hari raya seperti Hari Raya Saraswati, Pagersi, Galungan, Kuningan, dan lain sebagainya itu dilaksanakan seperti biasa sesuai dengan sasana kitab suci yang ada di dalam ajaran kita. Itu setiap hari raya tetap dilaksanakan. Kemudian kalau sebelum tahun 2020 bahwa Piudalan Pura Banguntopo Jagatnata ini pada hari Rabu Kliwon Wuku Tunggulan. Tetapi setelah diadakannya perubahan adanya upacara ngetek linggih pada tanggal 13 Oktober tahun 2020, sekarang Piudalan Pura Jagatnata Banguntopo itu pada purnama kapat itu bulan Oktober besok ini. Pada tahun ini sudah yang ketiga. Sedangkan yang muput upacara Piudalan pertama pada ngetek linggih itu Ratu Manik dari Singaraja. Jadi walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 kemarin, upacara Piudalan tidak begitu ya, karena situasi ya harus dibatasi waktu yang sembahyang. Kemudian tidak tahu besok pada purnama kapat besok seperti apa, tetapi tetap kita laksanakan seperti biasa. Itu tentang hari-hari persembahyangan umat Hindu yang ada di Yogyakarta khususnya. Jadi kita tidak membedakan ras, suku, dan lain sebagainya, siapapun yang sembahyang.
setelah ada upacara ngentek linggih kemarin tahun 2020 tadi, jadi suasana dan bentuk bangunan sangat berubah ya, berubah. Terutama ada pelinggih Padmasana biasa masih tetap. Kemudian ada di belakangnya, kemudian gambar itu Dewa Tanawasanga. Dewa Tanawasanga itu belum ada catnya, masih berbentuk biasa. Tadi yang di sana kosong karena dari 9 penjuru mata angin itu lalu kembali kosong lagi ya, kembali ke kosong lagi. Nah itulah. Ini ya atas doa restu semua pihak yang mempunyai kepentingan baik untuk agar pura itu dapat dilaksanakan sebagai kegiatan upacara keagamaan. Nah yang baru Mas, yang baru sekarang kita bangun adalah di sebelah ini. Pura ini adalah untuk kantor Parisade, walaupun masih ibaratnya Senin Kemis ya, Senin Kemis dalam arti pendanaan, tapi kita tetap berusaha. Yang di depan sana tadi sudah disampaikan bahwa namanya Gedung Sati Sasono itu juga dipergunakan untuk kegiatan umat secara tidak hanya khusus untuk umat Hindu saja, tetapi bisa dipakai kegiatan untuk umum. Misalnya untuk upacara perkawinan, resepsi ya maksudnya, resepsi perkawinan boleh dipakai. Pernah beberapa kali dipakai dan dipinjam untuk kita pergunakan karena merupakan suatu kegiatan untuk kepentingan kita bersama. Nah itulah jadi tentang persembahyangan hari biasa yang termasuk nitya karma puja dan yang termasuk dalam rainan hari raya tetap berjalan dengan baik.